Mari kita saksikan renungan harian di Karisangkra Solo pada hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki. Biarlah Roh-Mu bekerja untuk menyatakan maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dulu bahkan mungkin sampai dengan saat ini masih banyak orang yang percaya bahwa IQ itu sangat menentukan keberhasilan masa depan seseorang. Keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh IQ yang tinggi. Semakin tinggi IQ-nya akan semakin besar kemungkinannya untuk berhasil. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentu saja IQ itu memainkan peran penting untuk meraih suatu keberhasilan. Tetapi orang juga semakin sadar bahwa IQ bukan satu-satunya. Kecerdasan inteligensi itu bukan satu-satunya yang menentukan keberhasilan seseorang. Jadi adalah keliru kalau orang mempunyai keyakinan kalau anak saya IQ-nya tinggi maka dia pasti akan berhasil. Belum tentu. Kenapa? Karena sekarang orang juga menyadari ada bermacam-macam jenis kecerdasan. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial, dan bahkan ada juga kecerdasan spiritual. Jikalau keempat hal, yaitu kecerdasan inteligensi, emosi, sosial, dan spiritual itu berkembang secara seimbang, maka kemungkinan keberhasilan di masa yang akan datang itu justru akan semakin besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Amsal yang kita baca pada hari ini berbicara tentang pentingnya hikmat dalam kehidupan manusia. Ia jauh lebih berharga dari perak ataupun emas atau bahkan juga permata. Ia bahkan juga lebih daripada apa yang diinginkan oleh manusia. Lebih penting dari apa yang diinginkan oleh manusia. Memiliki hikmat akan memberikan keuntungan melebihi apapun juga. Lalu apa artinya hikmat itu? Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah hikmat Allah. Lalu apa artinya hikmat Allah? Kita sering kali mendengar atau bahkan juga mengatakan atau menyampaikan hikmat Allah, hikmat Tuhan. Apa sih artinya itu? Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat Tuhan atau hikmat Allah itu merupakan perpaduan antara kecerdasan akal budi dan kebijaksanaan. Dua hal yang barangkali bisa digambarkan, yang satu kecerdasan inteligensi, kecerdasan akal budi, dan yang berikutnya adalah kebijaksanaan. Ya, otak dan hati yang berpadu. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tentu saja apa yang dimaksudkan dengan kebijaksanaan itu sama seperti yang kita pahami saat ini, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Keempat hal ini merupakan satu kesatuan yang disebut dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Ia memberikan kecerdasan inteligensi, ia juga memberikan kecerdasan, kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk membangun relasi sosial dengan sesamanya, dan kemampuan untuk beriman serta hidup dalam kebenaran. Itu yang Allah berikan kepada manusia sebagai bekal untuk menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya mengapa Amsal mengatakan bahwa hal-hal semacam itu jauh lebih penting dari apapun. Jauh lebih berharga daripada perak, daripada emas, daripada permata. Ia melebihi apa yang kita inginkan. Ya, kita seringkali menginginkan sesuatu yang sifatnya sementara, yang kelihatan gemerlap tapi bersifat semu atau bersifat sementara. Hikmat Tuhan itu sungguh membekali kita, menjadi modal bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, tanamkanlah hikmat Tuhan kepada anak-anak kita. Jangan hanya mengejar, jangan hanya memacu soal IQ saja, tetapi anak-anak kita perlu juga dibekali dengan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Jikalau demikian kita membekali anak-anak kita, mengasuh, mendidik, dan membimbing anak-anak kita untuk memiliki hal-hal semacam itu, maka seiring dengan bertambahnya usia, semuanya itu akan terus berkembang sehingga anak kita menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang akan dihormati dimanapun mereka berada. Tapi ini bukan hanya untuk anak-anak kita. Ini juga untuk kita semua. Orang-orang yang mungkin sudah dewasa, bahkan mungkin untuk orang-orang yang sudah lansia. Kita tetap membutuhkan hikmat Tuhan. Perpaduan antara kecerdasan akal budi dengan kebijaksanaan. Supaya dengan demikian kita pun terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, janganlah kita beranggapan bahwa kedewasaan itu sama dengan bertambahnya usia. Belum tentu. Ada banyak orang yang dari segi usia dia sudah bukan lagi muda, tetapi ia tidak memiliki kebijaksanaan, ia tidak memiliki kedewasaan. Kedewasaan hanya dapat kita raih jikalau kita mengasah dan mengembangkan semua kecerdasan yang ada. Dan itulah hikmat Tuhan yang terus kita pakai untuk mengembangkan pribadi kita. Selamat hidup bersama-sama dan di dalam hikmat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh mendapatkan bekal dari Tuhan. Ajarilah kami untuk menghargai hikmat-Mu dalam kehidupan kami, agar supaya kami juga terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini.